Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di awal bulan Juli 2021. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa warta yang perlu disampaikan. Yaitu yang pertama, simulasi ibadah umum minggu depan akan ditayangkan secara online via YouTube pada hari Minggu, 11 Juli 2021, jam 9 WITA. Sebelumnya akan diadakan kegiatan sekolah minggu, juga dilaksanakan secara online via Zoom pada jam 8 WITA yang dikoordinir oleh organisasi sekolah minggu. Selanjutnya, keluarga besar GBI Kalvari Denpasar mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran anak pertama dari keluarga Bapak Pierre dan Ibu Jessica Gunawan pada hari Selasa 29 Juni 2021. Tuhan memberkati. Selanjutnya ada berita duka, yaitu keluarga besar GBI Kalvari Denpasar turut berduka cita atas meninggalnya nenek dari Bapak Cahyo Adi Susanto di Kediri. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mohon dukungan doa untuk pokok-pokok doa minggu ini. Yang pertama, bagi pertumbuhan iman seluruh jemaat dan pengharapan jemaat kepada Tuhan di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Juga bagi pemulihan kesehatan Gembala Sidang yang masih dalam proses perawatan di Singapura. Juga bagi pemulihan kesehatan Bapak Joko Karmito, Ibu Rini Sunaria, Ibu Santi Kristofol, Ibu Matius Mangku, Ibu Marta Simbolon, Ibu Sudira, serta Saudara Wahyu, dan juga kepada jemaat yang mengalami sakit yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kita juga dukung di dalam doa. Bagi para lansia dan juga bagi kebutuhan anak-anak sekolah di dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selanjutnya akan disampaikan untuk pembagian sembako kepada jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 dimulai jam 11 sampai 13 WITA di gereja. Sehubungan dengan sudah diberlakukannya PPKM, maka jemaat yang sudah terdaftar dapat mengambil sembakonya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan tetap memakai masker untuk menjalankan protokol kesehatan. Setelah pengambilan sembako, jemaat dapat langsung meninggalkan tempat untuk menghindari terjadinya kerumunan di gereja. Untuk pelaporan kas gereja dapat dilihat di WA gereja. Apabila ada kekeliruan dapat langsung menghubungi bendahara gereja. Ibadah jam doa pada hari Rabu 7 Juli 2021 dilaksanakan secara online via Zoom jam 19 WITA yang dikoordinir oleh asisten bidang tata ibadah. Keluarga besar GBI Kalvari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Juli 2021. Selanjutnya saya sampaikan juga mohon dukungan doa untuk keluarga dari Bapak Arifin Cohyodiharjo yang mengalami COVID-19. Kiranya kita juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari keluarga Bapak Arifin Cohyodiharjo. Demikianlah sambutan dan warta gereja. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyanyikan sebuah nyanyian pujian, Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami keluarga besar
Gereja Baptis Indonesia Kalvari Tuhan, untuk bersama-sama beribadah pada minggu pagi ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulaikan ibadah ini, Tuhan mau sucikan kami, ampuni segala dosa, pelanggaran, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membaca ayat tema kita pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat ke-25 sampai ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka buku nyanyian pujian kita dari nomor 193. Sebuah nyanyian pujian pengharapan dan tekad kita, jadikan aku pancaran berkat. Di jalan hidup berliku-liku, banyak halu dan kesal. Berilah terang di tempat gelap itu.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Maha besarlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami sudah memuji besarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk menjalankan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan jalankan persembahan ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, saudara-saudara, yaitu keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Calvary Denpasar. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu ini. Pagi hari ini, saya ingin bersama-sama kita menyelidiki sebuah perumpamaan yang diberikan Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi saudara dan saya. Saya memberi judul yaitu dengan judul Alkitab, yaitu Orang Samaria yang Baik Hati. Itu terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakannya dan saudara akan menyimaknya dengan baik. Mulai ayat yang ke-25, Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus,
Dan siapakah sesama manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok ia habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita telah membaca sebuah perumpamaan yang sederhana dan banyak dimengerti oleh orang, tetapi dengan pemahaman yang salah. Seringkali pemahaman dari cerita ini adalah tentang perumpamaan bagaimana kita menunjukkan belas kasihan pada orang lain yang membutuhkan. Seringkali kita berpendapat bahwa orang Samaria itu adalah gambaran Yesus, sedangkan Lewi dan imam-imam itu adalah orang-orang yang orang-orang percaya yang sebelumnya masih diragukan imannya. Kemudian orang yang dirampok itu adalah kita yang perlu pertolongan segera. Tetapi kalau kita melihat dari alur daripada apa yang diceritakan Yesus dan konteks daripada pembacaan Alkitab, tidak ada hubungannya. Tetapi kita melihat bahwa selalu di dalam 40 perumpamaan yang diberikan Yesus di dalam Alkitab, selalu bertema keselamatan. Bertema keselamatan, tidak ada yang lain. Karena itu, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pendapat dari Alkitab yang sebenar-benarnya, pemahaman bahwa apapun yang kita lihat, ini bukan sebuah pandangan tentang keadilan sosial, bukan tentang kebaikan, bukan tentang etika-etika atau perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan, tetapi ini adalah sebuah tematis, sebuah keselamatan yang perlu kita gali pada pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan bahwa ada 2 reformator terbesar dari yang membuat reformasi pada abad ke-16, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Keduanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang rajin mempelajari hukum Taurat. Ketika Luther dan Calvin mempelajari hukum Allah, mereka terdorong oleh Injil. Karena hukum Taurat membuat mereka putus asa. Mereka tidak sanggup. Melihat betapa peliknya, betapa beratnya melakukan hukum Taurat. Akhirnya mereka melihat satu bagian yang Injil yang memerdekakan mereka. Hukum merupakan bagian pertimbangan yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Dan Yesus sering berbicara tentang hukum selama pelayanannya di muka bumi.
Hukum merupakan salah satu konteks yang terbaik dari perumpamaan yang dikenal dari Yesus, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang telah kita baca di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati didorong dan dilakukan oleh interogasi singkat dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Lukas menulis bahwa ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan pada Yesus bukan karena ia benar-benar berhikmat, mencari hikmat dari Tuhan, melainkan dia bertanya ini adalah untuk menguji Yesus. Jadi ia bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal?" Sebagai ahli Taurat di Israel, dia seharusnya menguasai hukum perjanjian lama. Maka Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Bagaimana cara membacanya? Ahli Taurat itu menjawab dengan melafalkan perintah agung yang diambil dari Shema dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ia berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu." Dan kemudian ia mendapatkan catatan tambahan ini, "Dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini luar biasa. Ahli Taurat ini sangat-sangat jenius. Dia dengan cepat, dia mengerti benar tentang hukum Taurat. Dari hukum Taurat yang sangat banyak, yaitu Shema, dia bisa merangkum menjadi 2 hukum yang terutama, yaitu dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini luar biasa. Dia bisa merangkum dari seluruh hukum Taurat menjadi 2 hukum yang utama, hukum emas. Sehingga dia telah menghafal Shema seperti apa yang dilakukan oleh setiap mahasiswa hukum Taurat, sehingga tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Yesus berkata dan memuji, "Kamu telah menjawab dengan benar. Lakukan, kamu akan hidup." Yesus sedang menawarkan janji kehidupan kekal pada orang ini. Yang harus dia lakukan hanya mentaati perintah agung. Berarti mentaati hukum Allah yang sempurna, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Yesus tahu bahwa orang-orang seperti orang Farisi dan ahli hukum Taurat ini berpikir bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang besar di dalam memelihara hukum dengan mentaati hukum. Karena itu mereka merasa layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Yesus mencoba membuat orang itu melihat bahwa jika mereka benar-benar memahami hukum, maka mereka akan melihat bagaimana hukum itu menyingkapkan dosa dan kebutuhan-kebutuhan kita. Yesus sedang memulai penginjilan pribadi sebetulnya di sini. Dia ingin menyadarkan apa yang terjadi di dalam diri manusia itu, ahli Taurat itu, yang sebenarnya, di mana dia mengatakan dengan segala keyakinannya tentang hukum Taurat yang ia mengerti. Ahli Taurat ini berasumsi bahwa ia telah mematuhi perintah agung. Maka Yesus mengatakan, "Kamu mentaatinya, dan kamu akan hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun jika kamu mentaatinya." Tetapi pengacara itu belum selesai dengan Yesus. Yesus sudah menusuk ke dalam. Jika kamu menaatinya,
kamu dengan sempurna mengasihi Allahmu, dengan sempurna kamu mengasihi sesamamu, maka kamu akan hidup kekal, mendapatkan hidup kekal. Tidak perlu khawatir. Tetapi pengacara ini belum selesai dengan Yesus. Ia mencoba untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang terjadi. Ini ahli Taurat ini dengan cepat melakukannya. Dia mengatakan, dan siapa sesamaku itu? Dia bertanya, apa artinya hukum ketika dikatakan bahwa aku harus mengasihi sesama seperti aku mengasihi diriku sendiri? Saya mengerti apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan segenap hati dan pikiran saya. Tetapi apa yang engkau maksud dengan kasihilah sesamamu, manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri? Apa maksudnya? Mari kita melihat latar belakang dulu. Mengapa sampai orang ahli Taurat ini mengejar Yesus dengan menguji Yesus dengan sampai pada taraf itu. Di mana pada pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya orang Farisi, ahli Taurat, memiliki definisi yang sempit tentang siapa sesamanya. Bagi mereka itu, sesama itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Sesama itu adalah orang-orang Yahudi yang salah. Mungkin seperti salah satu orang Farisi. Tentu saja orang-orang yang berada di luar bangsa Israel, di luar bangsa Israel atau non-Israel adalah dianggap di luar lingkungan Allah. Dan dari semua orang yang di luar lingkungan Yahudi, yang paling dibenci oleh orang Yahudi adalah orang Samaria. Apa yang menyebabkan orang Yahudi sangat membenci orang Samaria? Mari kita lihat dulu latar belakang ini. Yaitu setelah penaklukan Asyur, Syria, atas kerajaan Israel Utara pada tahun 722 sebelum Masehi, beberapa orang Yahudi yang tetap tinggal di Israel menikah dengan orang-orang kafir dan menghasilkan apa yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai ras semi-Yahudi. Orang-orang Samaria memiliki kitab suci mereka sendiri, version gabungan dari singkat dari Pentateuch, yaitu kitab 5 dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Dan tempat mereka beribadah adalah di Gunung Gerizim, yang mereka lebih menyukai daripada Bait Allah di Yerusalem. Jadi, ada pertumpahan darah yang sangat buruk antara orang Yahudi dan orang Samaria. Juga pada saat-saat orang Yahudi kembali dari pembuangan, pengasingan 70 tahun di Babilonia, ketika orang Yahudi membangun Bait Allah, maka orang-orang Samaria itu mengganggu dan merubuhkan Bait Allah itu dengan melempari Bait Allah itu dengan batu, sehingga orang Yahudi akhirnya terhenti di dalam pembangunan Bait Allah selama beberapa waktu. Nah, ini yang membuat dendam antara orang Yahudi dan orang Samaria. Maka Yesus, ini keadaan apa yang terjadi di dalam bangsa Yahudi, pandangan bangsa Yahudi terhadap orang-orang Samaria. Yesus menjawab pertanyaan pengacara tentang tetangga yang menceritakan sebuah kisah. Yesus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu tentang sesama manusia dengan menceritakan sebuah kisah. Ia menceritakan kisah seorang pria, mungkin seorang Yahudi, yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko di sini bukan Yeriko yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di mana tembok-temboknya runtuh oleh
bangsa Israel yang berjalan mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Ini adalah Yeriko perjanjian baru, yaitu letaknya 17 mil atau kurang lebih 24 km dari Yerusalem. Di mana 24 km dari Yerusalem terletak pada 3.000 kaki di atas permukaan laut, dan Yeriko itu 1.000 kaki di bawah permukaan laut, di atas permukaan laut. Sehingga jalan untuk ke Yeriko dari Yerusalem itu sangat menurun, terjal, karena hanya 24 km. Nah, setelah itu Yeriko adalah sebuah tempat atau sebuah pedesaan yang terpencil. Tetapi Yeriko di dalam perjanjian baru ini dibangun di sekitar oasis yang besar, di mana para pedagang sering melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko untuk menjual barang dagangan mereka. Itu juga merupakan tempat favorit bagi para pencuri untuk menunggu pedagang yang berpergian sendiri atau dalam kelompok kecil yang tidak terlindungi. Ketika malam tiba, mereka akan merampok pelancong yang tidak curiga dan menghabisinya. Dalam kisah Yesus, seorang pria pergi ke Yeriko. Dalam perjalanan, ia jatuh di antara pencuri yang melucuti pakaiannya, melukainya, mencuri semua barang yang berharga yang dia miliki, memukulinya dengan kejam, dan membuatnya setengah mati. Pria ini dibiarkan dalam situasi yang demikian, sehingga tidak ada yang menyelamatkan. Jika tidak ada seorang pun yang menolong, dia pasti akan mati. Ada sebuah kelegaan dalam cerita ini. Kita lihat. Ternyata ada seorang imam tertentu datang melalui jalan itu. Dan ia lewat di sisi lain. Bukannya ia gagal melihat orang terluka, dia melihat orang yang terluka tergeletak di tepi jalan. Dia melihatnya terbaring di sana dalam sebuah tumpuan. Dari sudut pandang iman, ia tidak bisa memastikan apakah pria ini hidup atau mati. Jadi ia memutuskan untuk tidak memperdulikan dan ia berjalan terus. Ada banyak pendapat di dalam hal ini yang penafsir, karena dia seorang imam, dia tidak boleh menyentuh seseorang yang atau mayat yang ada, karena itu termasuk harus kotor dan dia harus diberikan ritualisasi dan melakukan pembersihan sebelum ia melakukan kembali tugas-tugasnya seorang imam. Atau dia berpikir orang ini pantas terbaring di sana dengan luka parah, mungkin ini adalah hukuman atas dosanya yang dilakukan oleh Tuhan. Ini pikiran beberapa para penafsir. Tetapi saya pikir semuanya ini salah. Sebab ini bukan, kita tidak bisa melihat tafsiran dari pikiran imam itu. Karena ini adalah sebuah cerita. Ceritanya tidak mengisahkan tentang apa yang di dalam pikiran imam itu. Kita hanya tahu apa yang dilakukan imam itu terhadap orang yang tergeletak, yang dalam kesakitannya, di dalam keadaannya yang setengah mati. Jadi bukan sebuah introspeksi tentang pikiran seorang imam. Saya mengatakan ini tidak benar. Ini sebuah cerita saja yang diberikan Yesus. Kita tidak boleh menambahkan apa yang menjadi pikiran dari imam itu, mengapa sampai ia menghindari orang itu dan tidak mau menolong. Satu hal yang Tuhan ingin menekankan di sini. Imam ini tidak mengasihi Allah. Karena imam ini tidak mengasihi Allah, maka ia tidak mengasihi sesamanya.
dari sudut pandang hukum Taurat yang dikatakan yang pertama tadi, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti, jika kita mengasihi Allah secara sempurna, maka kita juga akan mengasihi sesama kita secara sempurna. Nah, ini tidak ada. Berarti, jika dia tidak mengasihi sesama, berarti sama dengan ia tidak mengasihi Allah. Imam ini jelas-jelas tidak mengasihi Allah. Bagaimana? Jadi, sehingga kita melihat jika ada orang yang menafsirkan bahwa imam ini menghindar karena tugasnya, dia tidak mau karena undang-undang tentang kekotoran dan undang-undang tentang ritual-ritual pembersihan, ini saya pikir tidak benar. Sebab ini bukan penekanan Tuhan di dalam hal ini. Kita tidak dapat mengubah pandangan imam itu, tetapi kita melihat dari perilaku imam ini. Tuhan sedang memperlihatkan perilaku seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah, dan dia tidak akan mengasihi sesamanya. Ini yang menjadi bagian yang sangat penting. Selanjutnya, seorang Lewi tiba di tempat itu. Seorang Lewi ditabiskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia adalah bagian daripada membantu semua pekerjaan imam-imam yang ada di Bait Allah. Sehingga dia melakukan segala ritualisasi, dia mengajar supaya dia bisa menyelesaikan semua pekerjaan untuk agar si imam ini dapat melakukan ritualisasinya dengan sempurna. Jadi, hampir sama kedudukannya dengan imam. Seorang Lewi atau pekerja aktif, diakon, ketua seksi, departemen, ketua panitia, semuanya, atau asisten kalau di tempat kita. Ini adalah orang-orang Lewi yang membantu di dalam setiap kegiatan gereja. Nah, sehingga dua-duanya ini adalah yang melakukan pekerjaan Tuhan. Ternyata juga tidak punya belas kasihan terhadap sesamanya. Sejauh dia ketahui dalam perjalanannya ketika orang Lewi itu lewat, dia tahu bahwa pria ini belum mati. Dan dia tahu segera akan mati jika tidak ada yang menolong. Tetapi dia menghindar dan dia jalan terus. Sama. Perilakunya menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi Allah. Perilakunya menunjukkan bahwa dia pasti tidak mengasihi sesamanya. Sama dengan imam. Kemudian, datanglah orang yang ketiga, yaitu Yesus mengidentifikasikan dia sebagai orang Samaria. Bagi orang Yahudi, perkataan orang Samaria yang baik hati adalah sebuah gelar yang radikal yang tidak masuk akal. Karena mereka percaya tidak ada orang Samaria itu yang baik. Tidak ada satupun. Ini yang luar biasa. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, ketika Yesus dibantah oleh orang-orang, di dalam Yohanes 8 ayat 48, dia mengatakan Yesus seperti orang Samaria yang kerasukan setan. Ini yang luar biasa. Jadi pandangan mereka terhadap orang Samaria itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang sedang kita bicarakan. Ketika kita mengatakan, Yesus mengatakan ada seorang Samaria datang, dan ketika ia melihat dia, ayat 33, dia berbelas kasihan. Belas kasihan adalah apa yang tidak dimiliki oleh imam dan orang Lewi itu. Mereka tidak merasakan apa-apa terhadap orang yang malang terbaling, telanjang di tengah jalan ini. Dan ketika orang Samaria itu melihat pria yang dipukuli secara brutal ini, ia
jatuh kasihan. Ia mempunyai belas kasih. Dan belas kasihnya menuntunnya untuk bertindak. Dia tidak hanya mengatakan, oke lah, saya akan berdoa untukmu. Saya merasakan sakitmu. Dan kemudian ia melanjutkan perjalanan, dia tidak melakukan apapun. Tapi dia melakukan segala daya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada pria ini. Yang kemungkinan besar akan melihatnya sebagai seorang musuh besar. Seorang yang dibencinya. Yang teraniaya, yang dirampok ini orang Yahudi. Yang menolong orang Samaria. Dan ketika orang Yahudi itu melihat, inilah musuh yang terbesar. Orang Samaria. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Yang membalut luka-lukanya, menuangkan anggur dan menuangkan minyak. Yaitu adalah sebuah pengobatan pertama, yaitu antiseptik. Setelah dia mengurapinya, ia mengangkatnya. Pria itu jelas tidak bisa berjalan. Orang Samaria itu dengan rela menempatkan orang itu di atas keledainya sendiri. Memberikan tempat duduknya untuk orang yang terluka itu dan membawanya ke sebuah penginapan. Dikatakan di dalam hal itu, keesokan harinya, berarti orang Samaria ini semalaman menunggui dan merawat orang Yahudi yang teraniaya ini. Kemudian pada besok paginya, ia memastikan terlebih dahulu bahwa pria itu sudah mendapatkan semua makanan dan perawatan yang ia butuhkan. Kemudian ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata kepadanya, jaga dia berapapun biayanya. Ini saya luar biasa kagum. Kita tidak melihat 2 dinar. Saudara tahu berapa harga penginapan itu semalam? Pada tahun abad ke-3 ditemukan sebuah tanda yang terbuat dari batu yang dipasang di dalam tiap-tiap penginapan di kota-kota bekas jajahan Romawi. Dikatakan tarif penginapan sehari pada saat itu adalah 1/32 dinar. 1/32 dinar. Berarti dan dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan ini, dia membayarnya untuk 2 bulan. Orang itu bisa dirawat dan dijaga, diberi makan selama 2 bulan. Ini luar biasa. Dia berpikir jauh. Dia berpikir betapa dia memikirkan sampai pada detailnya kesembuhan orang ini. Dia tidak meninggalkan orang ini dalam keadaan setengah-setengah. Tetapi dia justru memberikan waktu yang luar biasa 2 bulan. Untuk diberikan uang pada pemilik penginapan ini. Selama orang ini bisa dirawat dan disembuhkan. Nah, dan dia berjanji juga untuk membayar kembali pada pemilik penginapan itu untuk biaya apapun yang ia keluarkan. Ini menceritakan sebuah belas kasih yang sangat-sangat tidak terbatas. Belas kasih yang sangat-sangat besar yang ia berikan pada orang Yahudi yang terluka ini. Yang tidak pernah ada, saudara dan saya tidak pernah melakukan hal ini. Saudara dan saya bahkan tidak pernah berpikir tentang hal ini. Setelah Tuhan menceritakan kisah ini, Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, menurutmu, manakah di antara ketiga orang ini yang merupakan sesama dari orang yang jatuh di antara para perampok itu? Ini adalah pertanyaan yang termudah yang pernah ditanyakan kepada ahli Taurat ini. Ia berkata, menjawab dengan segera, dia yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang Samaria ini hanya
merasa kasihan. Orang Samaria ini tidak hanya merasa dibutuhkan, tetapi orang Samaria ini menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Dalam kisah ini, Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk memperlakukan orang yang dirugikan atau yang membutuhkan dengan belas kasihan, dan belas kasihan. Tetapi inti dari cerita ini adalah untuk menjawab pertanyaan, siapa sesamaku? Yesus berkata, tidak ada batasan. Tidak ada batasan etnis atau geografis untuk lingkungan kerajaan Allah. Terkadang kita mendengar bahwa Allah adalah Bapa dari kita semua, dan kita adalah bagian dari persaudaraan universal atau secara umum. Namun dalam perjanjian baru, persaudaraan terdiri dari semua orang yang ada di dalam Kristus. Kristus adalah putra tunggal Bapa, dan dia adalah kakak laki-laki kita yang sulung. Satu-satunya cara kita memasuki persaudaraan ini adalah melalui pengangkatan anak atau adopsi. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak berada di dalam persaudaraan ini. Jadi, menurut Alkitab, tidak ada namanya persaudaraan universal. Tidak ada lingkungan universal. Ini adalah setiap manusia yang diciptakan menurut gambar Allah adalah sesamaku, bukan saudara. Yang berarti kita terpanggil untuk mengasihi setiap manusia di muka bumi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Walaupun mereka bukan bagian dari persaudaraan. Sekalipun dia tidak berada di dalam keluarga rumah tangga orang-orang beriman. Dia adalah tetangga saya. Dia adalah sesama saya. Ini adalah bagian yang sangat penting. Karena itu, saya ingin terakhir untuk kesimpulannya, apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Kita melihat bahwa perlakuan atau perilaku dari orang Samaria yang dianggap bejat, dianggap paling berdosa, kerasuan setan, yang paling dibenci oleh umat Yahudi. Ternyata dia memiliki belas kasihan terhadap sesama manusia. Nah, yang saudara dan saya pada pagi hari ini tidak memilikinya. Saya dan saudara saya percaya kita tidak mungkin pernah melakukan satu kali, tidak cukup. Karena jika kita ingin sempurna mengasihi Allah kita, maka kita juga harus sempurna mengasihi sesama kita all the time, selama-lamanya. Bukan satu kali, 2 kali, 10 kali, tapi selama-lamanya. Dan kita melakukan itu berulang. Dan itu tidak mungkin. Saudara dan saya tidak mungkin melakukan hal ini. Berulang. Mungkin kita merasakan, kita melakukan satu kali, kita sudah merasa cukup. Aku sudah menunjukkan belas kasihanku pada orang lain. Tapi ini belum cukup bagi Tuhan. Sesuai dengan perintah emas, kasihlah Allahmu secara sempurna. Maka saudara harus mengasihi sesama kita dengan sempurna. Selama-lamanya. Nah, bagaimana? Saudara dan saya tidak memiliki hal yang demikian. Saudara tidak memiliki apa yang kita patutkan. Ahli Taurat pun tidak memiliki. Ahli Taurat yang sedang mempertanyakan hal itu kepada Yesus, dia hatinya tidak memiliki kekasih, belas kasihan terhadap sesamanya secara sempurna. Berarti dia juga tidak mengasihi Allah. Ini yang paling berat. Nah, untuk saya pada pagi hari ini, hanya ada satu jalan. Kita datang kepada Yesus. Satu-satunya yang dapat mengampuni kita, yang dapat membebaskan kita dari kutub hukum Taurat.
kita akan mempunyai target untuk mengasihi Tuhan selama-lamanya dan mengasihi sama manusia selama-lamanya. Walaupun mengasihi Allah tidak sempurna, mengasihi sesama kita belum tentu bisa sempurna. Tetapi kita sedang menuju kesempurnaan senantiasa hari lepas hari, karena Tuhan selalu bekerja memperbarui kita di dalam kehidupan kita. Ini penting sekali ketika Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat ini. Dia sedang menerobos tentang sesuatu yang tersembunyi di dalam hati ahli Taurat ini, yang tidak pernah terungkap di depan umum. Tetapi dalam hatinya, dia tidak mengasihi Allah dengan sempurna. Sehingga dia tidak akan mengasihi manusia sesamanya seperti dirinya sendiri secara sempurna. Saudara kekasih dalam Tuhan, pelajaran ini sangat indah. Perumpamaan ini sangat indah untuk dibawakan supaya kita mengerti betapa rapuhnya kita. Betapa apapun yang kita lakukan, kalau itu berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kemandirian kita, semuanya tidak sempurna. 1, 2 kali, 10 kali, 100 kali, tetapi tidak sempurna dan Tuhan tidak berkenan. Karena itu lakukanlah dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam melakukan segala perkara yang baik. Bukan diri kita, tapi Tuhan yang mengadakan segala perkara. Doa saya hanya satu. Bagaimana kita seperti orang Samaria, yaitu hanya bergantung pada Tuhan. Mohon kasih karunia-Nya, mohon pengampunannya, mohon belas kasihan Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi Allah kita dengan sempurna, bisa mengasihi sesama kita dengan sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita semua. Kita terdorong melihat Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita benar-benar mempunyai hati untuk mengasihi Allah dengan sempurna dan mengasihi sesama kita dengan sempurna. Dan biarlah apa yang telah Tuhan ajarkan pada pagi hari ini boleh melekat di hati kami. Yang pertama-tama yang kami lakukan hanya datang tersungkur di hadapan Tuhan. Mengakui segala keadaan kami yang rentan ini. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan kiranya mohon pengampunan Tuhan. Agar Tuhan boleh merubah kami seperti yang Tuhan inginkan. Walaupun melalui tahapan-tahapan, mungkin panjang, tapi kami ingin supaya kami bisa sempurna mengasihi Engkau, sempurna mengasihi sesama kami. Pada pagi hari ini, kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami, yang mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan apapun, kesulitan mereka. Kami tahu Tuhan, kiranya Tuhan mengulurkan tangannya pada mereka. Berikan mereka kelegaan, penghiburan. Kiranya kami berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam segala perkara. Kami menyerahkan mereka semuanya, seluruh jemaat, keluarga besar, Gereja Baptis Indonesia Kalvari Denpasar. Karena Tuhan sendiri yang akan memelihara mereka. Dan akhirnya, terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah Tuhan berikan pada minggu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, pulanglah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta ikatan persekutuan di dalam Roh Allah Kudus,
akan terus mengalir, melingkupi kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Amin.